Siklus Calvin ya, siklus Calvin atau reaksi gelap. Reaksi gelap juga disebut siklus Calvin karena yang menemukan ini adalah Melvin Calvin ya. Sebenarnya ada temannya juga namanya Benson. Biasanya beberapa literatur itu menuliskan siklus Calvin Benson ya karena dua orang yang menemukan. Tapi yang sering ditulis adalah Calvin karena ini yang pertama kali menemukan itu ya tentang reaksi gelap. Uh, kita ingat lagi ya pengantar sebelum penjelasan tentang reaksi terang kemarin bahwa fotosintesis itu kan ada dua ya, reaksi terang dan juga reaksi gelap. Di reaksi terang itu dia membutuhkan H2O, lalu nanti menghasilkan oksigen yang dilepaskan dan juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga NADPH. Reaksi terang membutuhkan cahaya karena dia membutuhkan energi yang berasal dari cahaya. Sedangkan reaksi gelap itu dia tidak membutuhkan energi yang berasal dari cahaya. Lalu energinya berasal dari mana? Berasal dari ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang. Jadi antara reaksi gelap dan reaksi terang itu dia tidak terjadinya tidak terpisah-pisah ya, tapi satu kesatuan. Lalu di reaksi gelap itu bahannya adalah karbon dioksida ya, adalah CO2. Lalu nanti melalui serangkaian proses lalu menghasilkan glukosa nanti. Jadi itu konsep yang harus teman-teman benar-benar ingat ya. Lalu energi yang digunakan untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin itu adalah ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Dan kenapa disebut siklus? Karena dia muter ya, jadi membentuk seperti rantai. Jadi prosesnya itu membentuk siklus dan terjadi terus menerus ya, berulang lagi, berulang lagi. Oke, ini reaksi gelap. Jadi secara konseptual juga reaksi gelap ini masuknya ion karbon karena dia membutuhkan ion karbon dalam bentuk karbon dioksida yang menghasilkan output berupa glukosa ya. Dalam satu kali siklus ini gula yang dihasilkan sebenarnya bukan glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3 fosfat seri disingkat G3P. Jadi dalam satu kali siklus Kelvin dia itu menghasilkan G3P, gliseraldehid 3 fosfat. Lalu untuk membentuk glukosa yang memiliki 6 C ya, yang memiliki 6 C dia membutuhkan 2 kali siklus Kelvin ya. Ya nanti akan kita lihat di prosesnya ya. Oke, ini teman-teman untuk reaksi gelap itu ada 3 tahapan. Ya. Ada 3 tahapan yaitu ini satu disebut fiksasi. Fiksasi itu proses pemecahan jadi penangkapan lalu nanti dipecah. Lalu ada reduksi dan yang terakhir itu ada regenerasi. Jadi 3 tahapan dalam siklus Kelvin itu ada fiksasi, ada reduksi dan juga ada regenerasi. Nanti kita lihat tahap per tahapnya ya. Prosesnya apa, lalu nanti hasilnya apa di setiap tahapan. Mari kita lihat. Oke. Teman-teman, coba kalian perhatikan ini. Jadi, tahapan pertama adalah fiksasi. Fiksasi ini dia pengikatan karbon dioksida. Ya. Lalu ini nanti dia berikatan dengan RUBP. Jadi tahapan pertama adalah uh, RUBP. RUBP ini memiliki apa ya 5 atom karbon ya. 5 atom karbon ini dengan bantuan enzim Rubisco ini akan mengikat karbon yang berasal dari karbon dioksida lalu nanti akan membentuk 6 karbon intermediate ya, 6 karbon intermediate. Jadi yang di sini yang saya garis ini kok garisnya kayak gini ya. Saya pakai pointer aja ya, teman-teman. Nah, ini ya.
Untuk membentuk 6 karbon intermediate ini berasal dari mana? Berasal dari karbon yang berasal dari lingkungan dalam bentuk CO2 dengan bantuan enzim Rubisco itu akan berikatan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Itu tahapan awal fiksasi ya. Tahapan awal fiksasi itu RUBP dengan bantuan enzim Rubisco itu akan berikatan dengan karbon yang berasal dari lingkungan, lalu membentuk 6 karbon intermediate sebanyak 3 ya. Ada 3 molekul 6 karbon intermediate. Nah, 3 molekul 6 karbon intermediate. Jadi 6 yang 6 di sini ini menerangkan ada 6 atom C ya. Nah, 6 atom C ini sebenarnya dia sifatnya hanya sementara. Sifatnya sementara. Beberapa penjelasan itu bahkan tidak menyertakan 6 karbon intermediate ini ya, tidak menyertakan 6 karbon yang sementara. Karena sifatnya labil, dia mudah untuk terlepas ikatannya lalu nanti membentuk senyawa yang lain. Itu ya. Jadi tahapan fiksasi pertama kali adalah pengikatan eh, karbon dioksida dari atmosfer, lalu nanti itu dia berikatan dengan RUBP oleh bantuan enzim Rubisco lalu membentuk 6 karbon intermediate ini. Karena 6 karbon intermediate ini sifatnya itu sangat labil karena hanya sementara, lalu itu proses selanjutnya dia akan terpecah-pecah lalu nanti membentuk 3 fosfogliserat. Membentuk 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Jadi angka 6 ini ada angka 6 dan 3. Angka 6 yang di atas ini menunjukkan jumlahnya. Lalu senyawanya apa? Senyawanya adalah 3 fosfogliserat. Kenapa disebut 3 fosfogliserat? Karena angka 3 ini menunjukkan bahwa di atom ketiga, C ketiga, atom C ketiga ini C1, C2, C3, ini berikatan dengan fosfat. Jadi 3 fosfogliserat ini, 3 ini menunjukkan bahwa di atom C yang ketiga, itu dia berikatan dengan fosfat. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 buah. Jadi ada 6 molekul 3 fosfogliserat. Oke ya. Saya jelaskan perlahan-lahan ya. Lalu 3 fosfogliserat yang berjumlah 6 buah ini akan memperoleh energi ya, akan memperoleh energi dari ATP lalu nanti akan membentuk 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat sebanyak berapa? Sebanyak 6 buah juga. Ini yang berubah adalah ada ketambahan satu atom satu fosfat ya yang berasal dari 6 ATP ini ya. Jadi untuk membentuk 1,3 bifosfogliserat sebanyak 6 buah dia membutuhkan 6 ATP. Ya, 6 ATP. Kok disebut 1,3? Karena di atom C yang pertama itu dia ketambahan fosfat yang berasal dari mana? Berasal dari ATP ini. Lalu menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kenapa membutuhkan 6 ATP? Karena untuk membentuk 1,3 bifosfogliserat yang jumlahnya 6 molekul ini dia membutuhkan 6 ATP. Oke ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi untuk membentuk 1,3 bifosfogliserat yang berjumlah 6, dia membutuhkan 6 ATP. Oke. Lalu selanjutnya yang terjadi adalah 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi G3P oleh apa? Oleh NADP. Jadi akan memperoleh energi dari NADP. Lalu energi ada pelepasan elektron ya, ada pelepasan elektron yang mengubah 1,3 bifosfogliserat ini menjadi G3P. Jumlahnya tetap 6 ya. G3P juga akan jumlahnya akan menjadi 6. Lalu ketika NADP ini dilepaskan ya untuk bereaksi dengan 1,3 bifosfogliserat ini akan terjadi pelepasan satu gugus P. Jadi P yang pertama ini akan terlepas. P yang pertama ini akan terlepas setelah apa? Setelah 1,3 bifosfogliserat ini
dia bereaksi dengan NADPH. Lalu ketika terjadi pelepasan elektron, satu gugus fosfat ini akan terlepas, lalu 1,3 bifosfoglycerat ini akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau disingkat G3P. Ya, lalu ini uh, tahapan tahapan reduksi ya. Tahapan reduksi ini dimulai dari proses pemecahan ini ya, 1,3 bifosfogliserat ini lalu nanti akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P sebanyak 6 buah. Dia kehilangan satu gugus fosfat. Lalu kalau teman-teman cermati, apa perbedaannya 3 fosfogliserat yang ada di tahapan fiksasi dengan gliseraldehid 3 fosfat? Ini kalau dilihat apa ya, susunannya ini kan ada 6, jumlahnya ada 6 molekul, ada 3 atom karbon, lalu di C ketiga itu berikatan dengan P. Perbedaannya apa? Kalau dilihat ikatan kimianya itu ternyata terdapat perbedaan. Di C yang pertama yang tidak berikatan dengan gugus fosfat ini dia berikatan dengan hidrogen dan juga oksigen. Kalau fosfogliserat ini C yang pertama ini nanti dia masih ada ikatannya dengan oksigen. Sedangkan di G3P C yang pertama ini nanti dia berikatan dengan hidrogen. Jadi itu perbedaannya ya. Hidrogen itu tadi ketambahannya dari mana ya? Dari NADPH ini ya. Oke. Jadi sampai sini biar nanti kalau teman-teman menemukan apa perbedaan gliseraldehid 3 fosfat dengan 3 fosfogliserat ya. Kalau dilihat simbolnya kan sama. Itu perbedaannya ya. Di C yang pertama pada 3 fosfogliserat itu diberi ikatan dengan oksigen, sedangkan di G3P dia berikatan dengan hidrogen. Lalu selanjutnya adalah apa? Selanjutnya untuk proses pembentukan glukosa itu hanya membutuhkan dia akan melepaskan satu G3P. Jadi ini G3P tadi ini kan jumlahnya ada 6. Lalu untuk membentuk glukosa dalam satu siklus Kelvin dia membutuhkan akan melepaskan satu G3P. Satu G3P ini yang menjadi bahan untuk nanti membentuk glukosa. Satu kali siklus Kelvin itu dia menghasilkan satu G3P. 6 karbonnya jumlahnya ada 3 ya. Nah, kalau glukosa kan C6H12O6 membutuhkan 6 atom karbon, maka untuk membentuk glukosa yang 6 atom karbon dia membutuhkan 2 kali siklus Kelvin. Karena apa? Karena satu kali siklus Kelvin dia akan menghasilkan satu G3P. C-nya ada 3 ya. Ini C. Lalu untuk membentuk glukosa yang C6H12O6 dia membutuhkan 2 kali siklus Kelvin. Jadi 1 G3P ini nanti akan digunakan untuk membentuk glukosa, sedangkan sisanya 5 G3P ini akan meneruskan proses siklus Kelvin, akan menyelesaikan siklus Kelvin ya. Sekarang teman-teman perhatikan. Nah, jadi di tahapan reduksi tadi ya, 6 G3P ini nanti satu dari 6 G3P, satu ini akan dipakai untuk membentuk glukosa, sedangkan 5 G3P itu akan diteruskan untuk menyelesaikan siklus Kelvin. Nah, lalu 5 G3P ini akan diteruskan untuk membentuk 3 senyawa RUBP. Sekarang kalian perhatikan ya. Ini ada 5, angka 5. Lalu di sini ada angka 3. Kalau ini yang merah, yang bulat merah ini kan melambangkan atom karbonnya ya. Ini kok jumlahnya 3, lalu ini jumlahnya di sini kok ada 5. Lalu di sini ada ATP kok dari 3 menjadi 5. Lalu dari 5 di sini kok menjadi 3. Penjelasannya di sini teman-teman. G3P yang tersisa 5 ini kan atom karbonnya jumlahnya kan 3, sebanyak 5 buah.
Jadi kalau dikalikan 5 dikali 3, 5 dikali 3 itu kan jumlahnya kan 15 ya teman-teman. Jumlahnya 15. Cara kita melihat hubungan 5G3P ini dengan 3 RUBP ini kok atom karbonnya dari 3 jumlahnya jadi ada 3C menjadi 5C. Lalu ini yang G3P ya. Lalu yang RUBP itu kok ada 5 atom karbon? Itu ceritanya gimana? Ini ada 5 atom karbon, tapi jumlahnya ada 3. Jadi kalau mau dikalikan 3 kali 5, ini kan jumlahnya juga kan 15. Jadi teman-teman tidak usah bingung, kok jumlahnya 15. Penjelasannya seperti apa? Satu RUBP, satu RUBP itu dia memiliki 5 atom karbon. Satu RUBP dia memiliki 5 atom karbon. Jadi untuk membentuk 3 RUBP, dia membutuhkan 5G3P. Berarti untuk membutuhkan 3 RUBP, dia membutuhkan 15 atom karbon. Nah, 15 atom karbon ini berasal dari mana? Berasal dari 5 molekul G3P. Sampai sini bisa paham ya melihat keterkaitannya ini ya. Kok ini dari 3 lalu menjadi 5, lalu di depannya jumlahnya dari 5 menjadi 3. Jadi penjelasannya di situ ya. Dari 5 ini kok menjadi 3, lalu di sini dari 3 kok di sini C-nya menjadi 5. Jadi penjelasannya di situ. Jadi untuk membentuk satu RUBP dia membutuhkan 5 atom karbon. Maka dari itu, dari total 15 karbon yang berasal dari 5G3P ini akan menghasilkan 3 RUBP. Satu RUBP itu membutuhkan 5 atom karbon. Jadi bahan untuk membentuk RUBP itu berasal dari mana? Berasal dari G3P yang ada di sini ya. Jadi untuk membentuk 3 RUBP dia membutuhkan 5G3P. Itu penjelasannya ya. Saya ulangi, jadi untuk membentuk 3 RUBP, dia membutuhkan 5G3P. Sampai sini bisa paham ya. Lalu, apa yang berbeda di sini? RUBP ini akan ketambahan satu gugus fosfat di CP yang pertama. Satu gugus fosfat di C yang pertama ini berasal dari mana? Berasal dari ATP. Jadi, untuk membentuk 3 RUBP, dia membutuhkan 5G3P, lalu ditambah dengan energi yang berasal dari ATP sebanyak 3, lalu akan membentuk 3 RUBP. Lalu 3 RUBP ini lalu akan balik lagi ke tahapan fiksasi. 3 RUBP ini dengan bantuan enzim Rubisco akan mengikat karbon yang berasal dari karbon dioksida lalu akan membentuk ini. 6 karbon intermediate yang label ini akan terpecah-pecah lalu akan menjadi 3 fosfogliserat. Jadi prosesnya atau tahapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada fiksasi, lalu ada reduksi, lalu ada regenerasi. Regenerasi itu untuk membentuk RUBP, sedangkan tahapan reduksi ini nanti untuk menghasilkan ini ya, akan melepaskan 1G3P untuk membentuk glukosa, sedangkan tahapan fiksasi ini adalah pengikatan karbon dioksida, lalu membentuk 3 fosfogliserat ya, walaupun nanti di sini nanti ada tahapan selanjutnya akan membentuk 1,3 bifosfogliserat dan seterusnya ya, karena ini nanti akan membedakan hasil fiksasi yang pertama 3 fosfogliserat ini yang akan membedakan tanaman C3, C4 dan juga CHM. Jadi untuk siklus Kelvin dia membutuhkan 9 ATP dan 6 NADPH. Ya. Lalu untuk membentuk glukosa yang C6H12O6 dia membutuhkan 2 kali siklus Kelvin.
Di beberapa buku itu dia langsung menuliskan lengkap ya. Di sini bukan 6 tapi langsung jumlahnya 12. Ya. Tinggal dikali 2 ya. Ini 3 6 dikali 2 12, 12 12, 5 dikali 2 ini jadinya 10, lalu ini ada 6 RUBP ya. Jadi untuk membentuk satu glukosa, dia membutuhkan 2 kali siklus Kelvin. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, nanti saya kirimkan ada link YouTube yang bagus karena dia menjelaskan ikatan kimianya juga ya. Jadi kalau kalian melihat ikatan kimianya mungkin bisa lebih membantu. Kalau ini penjelasannya Pak Jimmy tidak ada ikatan kimianya ya, secara kimia reaksi kimianya ikatannya seperti apa, berikatan dengan molekul apa yang digambarkan secara detail ya, karena memang ini biologi ya. Biologi yang sangat kimiawi. Lalu teman-teman coba perhatikan ya, berarti di sini ada CO2 sebagai bahan untuk memulai siklus Kelvin, lalu hasilnya di sini kan ada glukosa. Lalu dia membutuhkan energi ATP dan juga NADPH. Maka kalau kita kembali ke konsep uh, yang pertama kali dulu pernah dijelaskan, fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu dia membutuhkan energi dari cahaya matahari, lalu bahannya adalah air H2O, lalu nanti sisanya dia menghasilkan energi NADP dan juga ATP dan juga oksigen. Lalu siklus Calvin atau reaksi gelap, energinya berasal dari NADPH dan ATP yang berasal dari siklus terang, reaksi terang ya, reaksi terang. Lalu bahan yang dibutuhkan adalah karbon dioksida dan hasilnya adalah glukosa. Oke. Sampai sini, apakah bisa membantu cukup mudeng atau masih bingung? Kalau enggak, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut aja dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Eh, Teman-teman perlu mengingat juga bahwa eh, siklus Calvin ini terjadinya di stroma ya. Kalau reaksi terang itu terjadinya di tilakoid, membran tilakoid di granum. Sedangkan kalau siklus Calvin, reaksi gelap ini dia terjadi di stroma ya. Ini ya, teman-teman. Oke. Ini. Jadi tilakoid yang ini, lempengan-lempengan ini terjadinya reaksi terang, sedangkan stroma yang ruang kosong ini, ya untuk mudah kamu ingat, ada ruangan di dalam kloroplas ini tempat terjadinya reaksi gelap ya. Oke. Kalau tidak, maka mari kita selanjutnya kita akan melihat perbedaan fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Siklus Kelvin yang kita bahas ini adalah proses siklus Kelvin yang terjadi pada tumbuhan C3. Perbedaannya antara fotosintesis dari tumbuhan C3, C4, dan juga CAM, perbedaannya itu terjadi di reaksi gelap atau siklus Kelvin. Sedangkan reaksi terangnya itu sama. Jadi proses reaksi terang itu sama. Yang berbeda itu di siklus Kelvin atau reaksi gelap ya. Sebenarnya kata kuncinya di mana? Hasil fiksasi pertama kali ya. Hasil fiksasi itu menghasilkan karbon jumlahnya berapa banyak. Tanaman C3 di siklus Calvin atau reaksi gelap, proses eh, proses fiksasi itu menghasilkan 3 fosfogliserat yang memiliki karbon sebanyak 3, jumlahnya 3, ada 6 atom karbon. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kata kunci dari tanaman C3
hasil fiksasi itu adalah fosfogliseral yang memiliki 3 atom karbon, sehingga disebut C3. Itu penjelasannya seperti itu ya. Kalau tahapannya ini teman-teman lihat ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, tanaman C3 ini eh, itu umumnya terjadi pada hampir semua tumbuhan ya. Tumbuhan terestrial itu hampir semua. Contohnya ada padi, gandum, kedelai, dan juga tanaman-tanaman berkayu, tanaman-tanaman pohon lainnya. Itu mereka termasuk tanaman C3. Lalu bagaimana dengan tumbuhan C4? Tumbuhan C4 ini contohnya itu eh, jagung ya. Contohnya itu jagung. Jagung tebu ya. Jagung tebu. Itu mereka disebut tanaman C4 karena apa? Coba teman-teman perhatikan. Pada proses fiksasi siklus Kelvin, ini yang dihasilkan bukan fosfogliserat, tapi yang dihasilkan adalah oksaloasetat. Oksaloasetat ini dia memiliki 4 atom karbon. Sehingga apa? Sehingga disebut tumbuhan C4. Dilihat dari apa? Dilihat dari hasil fiksasi yang terjadi di siklus Calvin. Kalau tumbuhan C4, dia membentuk oksaloasetat. Kalau tadi di C3, dia kan membentuk fosfogliserat. Ada 3 atom karbon. Sedangkan oksaloasetat, dia membutuhkan atau dia atom karbonnya berjumlah 4. Walaupun nanti reaksinya sedikit berbeda ya, reaksinya untuk si apa fiksasi CO2-nya itu sedikit berbeda. Ini dari ada oksaloasetat, lalu menjadi malat, lalu malat ini akan melepaskan satu C-nya untuk masuk ke siklus Kelvin, lalu ada pirufat, lalu pirufat menjadi fosfo fosfenol pirufat, lalu berikatan dengan apa CO2 lalu membentuk oksaloasetat. Yang uniknya pada tanaman C4, kalau tanaman C3, tanaman pada umumnya, reaksi terang itu kan terjadinya di mesofil daunnya, jaringan mesofil. Kalau pada tanaman C4, itu siklus Kelvinnya itu terjadi di jaringan ini, di seludang pembuluh. Seludang pembuluh itu berada di bawah jaringan mesofil ya. Jadi tahapannya agak lebih panjang untuk masuk ke siklus Kelvin ya, untuk masuk ke siklus Kelvin. Jadi pas saat pertama kali untuk mengikat karbon dioksida yang berasal dari lingkungan, itu dia tidak membentuk uh, fosfogliserat, tapi membentuk terlebih dahulu oksaloasetat. Lalu oksaloasetat ini menjadi malat. Lalu malat ini akan melepaskan satu atom C-nya untuk masuk ke siklus Calvin di seludang pembuluh. Di seludang pembuluh. Jadi tempat fotosintesisnya C4 prosesnya untuk masuk ke siklus Kelvin, yaitu membutuhkan 2 tempat dari jaringan mesofil terlebih dahulu, baru masuk ke seludang pembuluh. Oke, ya. Tuh, lalu kalau tanaman CAM seperti apa? Ini, tanaman CAM ini umumnya untuk tanaman-tanaman sekulen ya. Tanaman-tanaman yang menyimpan air, lidah buaya, kaktus, nanas, dan juga tanaman sekulen lainnya. Ini ciri khas tanamannya seperti ini. Pada siang hari, stomatanya itu akan menutup untuk mengurangi penguapan. Lalu pada malam hari, stomata ini akan membuka untuk mengumpulkan karbon dioksida. Jadi bisa bisa kita katakan bahwa oh ternyata uh, siklus Kelvin ya, reaksi gelapnya ini terjadi di malam hari ya, terjadi di malam hari. Maka ada beberapa buku juga yang mengatakan secara garis besar bahwa kadang kenapa reaksi terang itu terjadi di malam hari, karena itu ada kaitannya dengan uh, tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM siklus Kelvinnya, reaksi gelapnya terjadi di malam hari. Oke, bentar. Coba teman-teman perhatikan untuk yang jalur CAM ya. Jalur CAM ini terjadi di mesofil juga ya, terjadi di mesofil.
tahapannya itu mirip dengan jalur C4. Tahapannya mirip dengan jalur C4 ya. Ada apa? Fosfenol pirufat berikatan dengan uh, karbon dioksida dari lingkungan ya, karbon dioksida dari lingkungan lalu membentuk oksaloasetat. Lalu oksaloasetat ini membentuk malat, lalu malat akan melepaskan satu atom C-nya untuk masuk ke siklus Calvin. Yang perlu menjadi catatan adalah ini. Kalau fiksasi itu berarti dia mengikat karbon dioksidanya itu berasal dari lingkungan. Maka proses fiksasi itu pada tumbuhan C4 dan juga CAM itu di sini terjadi di mesofil ya. Terjadi di mesofil. Kalau pada tumbuhan C4 lalu ketika masuk ke siklus Calvin, C-nya ini bukan berasal dari lingkungan tapi berasal dari pemecahan malat. Jalur CAM pun begitu ya. CO2 yang masuk ke siklus Calvin itu bukan berasal dari karbon dioksida yang berasal dari lingkungan tapi berasal dari pemecahan malat. Beda dengan C3 ya. Kalau C3 karbon dioksidanya ini berasal dari lingkungan. Sedangkan tanaman C4 dan CAM proses fiksasi untuk mengikat CO2 itu CAM dan juga C4 C yang masuk ke siklus Calvin itu tidak berasal dari C yang berasal dari lingkungan. Ya, karena proses fiksasi itu pengikatan karbon dioksida dari lingkungan ya. Itu perbedaannya. Lalu perbedaannya lagi di sini kalau pada CAM, kalau dilihat prosesnya ini kan dia mirip dengan C4 ya, CAM dan C4. Hanya perbedaannya kalau pada C4 dia membutuhkan dua tempat ya. Fiksasi karbon dan siklus Kelvin itu tempatnya berbeda. Fiksasi karbon itu di mesofil, sedangkan untuk siklus Calvinnya itu terjadi di seludang pembuluh. Sedangkan jalur uh, CAM, tanaman CAM, itu dia terjadinya sama, tempatnya sama di mesofil, tapi waktunya berbeda. Waktunya berbeda ya. Jadi pada siang hari, stomatanya akan menutup untuk mengurangi penguapan. Dengan begitu, karbon dioksida yang masuk kan juga akan dibatasi ya. Atau bahkan ya nggak ada karbon dioksida yang masuk. Ketika malam hari stomatanya terbuka, baru akan terjadi proses fiksasi ya. Beda waktu berlangsungnya fiksasi karbon dan siklus Kelvin. Itu ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara tanaman C3, C4 dan juga CAM. Perbedaannya terjadi pada tahapan mana? Pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ya, ini secara garis besar seperti ini teman-teman perbedaannya tanaman C3, C4 dan juga CM. Produk pertama fiksasi ini untuk tumbuhan C3, 3 fosfogliserat memiliki jumlah atom sebanyak 3 sehingga disebut C3. Sedangkan tumbuhan C4 oksaloasetat C-nya sebanyak 4. C-nya sebanyak 4. Tumbuhan CM hasil fiksasi pertama juga membentuk 4C ya, oksaloasetat sama seperti C4. Lalu enzim yang berperan saat fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 RUBP ya. Lalu pada tumbuhan C4 ini PEP karboksilase sama seperti CHM. Lalu waktu fiksasi ya. Tumbuhan C3 siang hari, tumbuhan C4 siang hari, sedangkan tumbuhan CAM itu pada malam hari. Lalu struktur daun yang terlibat pada tumbuhan C3 itu terjadinya di mesofil daun. Kalau pada tanaman C4 itu terjadi di mesofil dan juga di seludang pembuluh. Sedangkan pada tanaman CAM itu terjadinya di mesofil. Ya, jadi ini eh, waktu, tempat itu juga terdapat perbedaan ya antara tanaman C3 dan C4 dan juga CAM. Lalu tempat berlangsungnya siklus Kelvin ya sama ya. Ya tumbuhan C3 di mesofil, tumbuhan C4 itu di seludang pembuluh, lalu tumbuhan CAM itu di mesofil.
Contoh tanamannya dari tumbuhan C3 itu padi, gandum, kedelai. Tumbuhan CAM itu ada jagung, tebu, lalu tumbuhan CAM itu ada lidah buaya, kaktus, nanas ya, dan tanaman sukulent lainnya. Oke, teman-teman. Eh, Penjelasannya sepertinya sampai di sini. Oke. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau kamu ada pertanyaan atau mungkin masih bingung di tahapan tertentu, bisa kamu minta misalnya dijelaskan ulang ya tahapan yang mungkin kamu masih belum terlalu nangkap, boleh. Entah perbedaan tanaman C3, C4, CM atau reaksi gelap. Pak, mau tanya, yang tumbuhan CAM itu kan fiksasi karbonnya terjadi di malam hari. Lah itu berarti seluruh siklus Calvinnya di malam hari gitu atau bisa terjadi di siang hari? Cuman yang fiksasi karbon yang di malam hari gitu. Fiksasi karbonnya di malam hari. Kalau fiksasi karbon itu kan dia langsung masuk ke siklus Calvin ya. Ini perbedaannya. Jadi Oke. tempat berlangsungnya siklus Calvin. Oh ini waktu. Waktu fiksasi karbon untuk masuk ke siklus Calvin, tanaman CAM ini dia di malam hari. Jadi terjadinya di malam hari. Gitu ya. Jadi karena proses fiksasi ini kan dia kan ketika udah fiksasi kan akan reaksinya akan terus menerus ya sampai masuk ke siklus Calvin. Sehingga kalau pada tanaman C4 karena stomatanya itu pada siang hari tertutup, malam hari terbuka. Nah, ketika malam hari itu baru akan terjadi pengikatan CO2 lalu untuk melakukan proses apa, masuk ke tahapan siklus Kelvin. Jadi terjadinya di malam hari. Ya Pak, Kalau makasih. apakah mungkin terjadi di siang hari? Uh, Belum ada penjelasan yang lebih lanjut ya apakah memang ada karena ini teman-teman untuk proses fotosintesis ini juga masih ada beberapa hal itu yang masih belum bisa dijelaskan secara detail tentang proses fotosintesisnya. Karena apa? Karena memang masih ada banyak hal yang perlu dipelajari dari proses fotosintesis baik reaksi terang maupun reaksi gelap. Sehingga memang masih banyak ahli yang mengkaji tentang proses fotosintesis. Ya, lalu penemuan-penemuannya yang kita pelajari sekarang ini, misalkan, apakah kalau pada malam hari juga bisa terjadi fotosintesis ketika ada cahaya? Lalu bagaimana kalau cahaya yang, misalkan gini, uh, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan kalau untuk fotosintesis ya, fotosistem satu dan fotosistem 2 dia kan menangkap energi dengan panjang gelombang 680 dan 700 nanometer ya. Ini hanya terdapat pada cahaya yang apa ya warna cahaya tertentu karena warna cahaya tertentu itu yang bisa menghasilkan panjang gelombang 680 dan juga 700 nanometer ya. Nah, apakah cahaya-cahaya yang lain itu mampu nggak untuk apa membantu tanaman melakukan fotosintesis? Nah, itu masih masih apa ya banyak pertanyaan yang muncul untuk proses fotosintesis. Misalkan ketika malam hari tanaman terkena cahaya yang berasal dari bolam misalnya. Apakah tanaman akan melakukan fotosintesis atau fotosintesisnya berhenti? Ya. Fotosintesis bisa terjadi pada malam hari enggak? Ketika ada cahaya. Kalau ada cahaya, ada energi, dan energi yang dihasilkan itu panjang gelombangnya 680 dan 700 nanometer, maka secara logika ya bisa. Berarti fotosintesis tidak harus terjadi pada siang hari, tapi bisa juga terjadi pada malam hari. Hanya itu karena tanaman itu jumlahnya begitu banyak, variasinya begitu banyak, sehingga yang memiliki karakteristik berbeda-beda ya. Lalu proses fotosintesisnya juga itu masih masih menimbulkan banyak celah untuk dipelajari atau untuk dikaji. Tapi secara umum
Ketika penelitian lalu mensurvei berbagai macam jenis tanaman, diambil sampel tanaman-tanamannya, ternyata oh ini perbedaan-perbedaan ini yang ditemukan. Seperti ini yang ditemukan yang kita pelajari. Lalu kembali lagi ke pertanyaan, tadi siapa yang nanya? Saya Pak tadi. Siapa? Mailin Pak. Oh, Meilin. Ya, jadi eh, apakah ini bisa terjadi pada siang hari kalau tanaman CAM? Mungkin bisa, mungkin bisa, tapi di tempat yang memang eh, apa suhunya tidak terlalu tinggi karena tanaman CAM pada siang hari dia menutup stomatanya untuk apa? Untuk mengurangi proses penguapan. Karena dia termasuk tanaman sekulen ya. Tanaman sekulen. Tanaman sekulen ini tanaman yang menyimpan air lalu mereka itu sebenarnya hidup di tempat yang mereka lebih menyukai tempat-tempat yang suhunya tidak terlalu tinggi, yang kelembapannya tidak terlalu rendah ya. Jadi uh, kenapa menutup stomatanya? Karena itu untuk mengurangi penguapan. Kalau dia di tempat yang suhunya sangat rendah dan kelembapannya sangat tinggi, apakah mungkin bisa terjadi uh, siklus Kelvin di siang hari juga? Secara penalaran ya bisa. Ya kalau kita mau membuat hipotesis ya bisa. Hanya apakah seperti itu? Apakah selalu seperti itu? Mungkin kita perlu cari literatur-literatur tambahan ya, kajian-kajian tambahan. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagaimana? Apakah tanaman AM juga siklus Kelvinnya bisa terjadi pada siang hari atau hanya pada malam hari? Gitu ya. Oke, apakah ada yang lain? Pertanyaan yang lain. Kita masih ada 12 menit. Teman-teman, ini uh, 12 menit tersisa. Saya nanti membagikan ada satu link YouTube tentang siklus Kelvin. Uh, Kamu bisa tonton lagi penjelasannya karena itu cukup menurut saya cukup lengkap dengan reaksi-reaksi kimianya ya. Lalu itu bisa membantu kamu untuk lebih memahami proses siklus Kelvin.